Ya, kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada jalan pasti karena banyak alasan. Kok tiba-tiba punya pikiran bahwa masjid gini-gini? Alhamdulillah, saya termasuk orang yang sering diusir dari masjid. Ikut duduk menyimak, sama-sama menyimak, bukan hanya yang muslim, yang selain muslim pun juga duduk bareng di sana. Berarti nyambung ya? Nyambung, sering kesetrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya jumpa lagi dengan saya Calontong di Tokoh Kelontong. Siapa tokoh pasti datang ke Lontong, dan siapa yang datang ke Lontong pasti tokoh. Wah, karena siapapun Anda adalah tokoh dan pemeran utama dalam kehidupan Anda masing-masing. Dan ini akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin kalau bahasa anak sekarang sedang viral. Viral. Ya kan? Kalau viral orang biasa, ini viral. Ada masjid yang namanya Masjid Pemuda Indonesia. Itu letaknya di Surabaya, Surabaya Utara tepatnya. Bukan utaranya Surabaya ya, Surabaya Timur. Timur dulu, terus sekarang pindah ke timur lagi. Oh enggak. Apa keistimewaan masjid ini? Nah, namanya aja Masjid Pemuda Indonesia. Tetapi yang boleh masuk masjid bukan hanya pemuda. Dan bukan hanya Indonesia. Siapapun Anda boleh masuk. Dan sudah hadir bersama saya ini salah satu pengurus atau pendiri juga, founder. Masih muda, namanya juga Masjid Pemuda ya kan. Pendirinya juga masih muda. Saya sering manggil beliau ini Ustadz Ibrahimovic. Bukan. Zlatan nih. Dia kalau pemain bola striker Swedia, Zlatan itu kan panggilannya Ibra kan? Ibra Kadabra. Oh, ini sudah hadir bersama saya Ustadz Maulana Malik Ibrahim. Selamat datang Ustadz Ibra. Waduh, saya panggilnya Ustadz Ibra aja nggak apa-apa ya? Cak boleh, Ibra boleh. Oh, Cak Ibra boleh ya? Oh, senyaman jenengan, Cak. Oh, oke. Bebas. Enak ini saya diberi keleluasaan memanggil. Usia relatif muda karena kelahiran tahun 90 ya? Oke, laras. Berarti 89 belum lahir dong? Benar. Ya. 90 baru lahir, padahal saya 89 itu udah lulus SMA, bayangin. Saya masuk kuliah. Itu saya 89 itu masuk kuliah. Dan saya belum lahir. Belum lahir. Berarti saya kuliah 2 semester baru lahir. Betul. Wah, saya udah itu matematika dasar, kalau di kuliah itu ada tuh fisika dasar, kuliah kewiraan itu di awal-awal itu. Saya udah belajar itu sampean baru lahir. Wah, beruntung sekali sampai tahun 90 belum belajar kewiraan. Emang kelahiran mana? Kelahiran Surabaya, ya. Asli Surabaya? Oke. Surabayanya di mana? Tenggilis. Tenggile, Surabaya Selatan, maksudnya ya? Ya, betul. Tenggile. Kalau saya kelahiran Jawa Timur di Mospati, Magetan. Tahun 70. Siap. Lama ya. 70. Ya Allah, 20 tahun selisih lahir ya. Sampean kemana aja? 20 tahun baru lahir. Saya tahun 70 udah lahir, sampean 90 baru lahir. Kemana aja itu? Waduh. Itu salah saya mungkin. Berapa bersaudara? Alhamdulillah 8 bersaudara. Nomor 6. Nomor 6. Coba Betul. punggung. Bukan Chelsea. Oh, nggak ada nomornya. Nomor 6 di keluarga. Terus ini saya tadi nyebutkan Masjid Pemuda Indonesia, bener ya? Oke, betul. Itu lokasinya di Jalan Kali Kepiting, nomor 111. nomornya 111. Iya. Oh, nomor cantik. Sama dengan maktab saya itu, 111 kemarin di Mina. Maktab 111A. Masya Allah. Jodoh berarti kita ya? Bisa pas gitu alamat. Terus itu sejak kapan Masjid Pemuda Indonesia ini? Kalau pergerakan sebenarnya program pertama itu tahun 2020, yakni bagi-bagi sayur gratis. Pas pandemi dong itu ya? Betul, pas pandemi.
itu bagi-bagi bayam yang dimana ada Sayur bayam betul, mentah atau mentah. Oh. Ya, jadi ada sebuah lahan yang dimana bayamnya tumbuh liar kan. Jadi kita maksimalkan untuk jadi program masjid. Itu di mana itu lahannya itu? Waktu itu lahannya di daerah Karangpilang, Balas Klumpre. Oh, balas. Bisa udah lama nggak denger balas kelumpre. Ya apa kabar lurah balas kelumpre ya. Oh itu ada lahan kosong Iya. terus tumbuh bayam di situ. Betul, kita Oh itu nggak maksimalkan. ada yang ngelola itu lahan. Waktu itu belum. Nah, terus. Tapi kalau untuk tentang keresahan tentang kemasjidan itu sejak 2014, 2015 lah sudah mengonsep tentang Masjid Pemuda. Bahwasanya besok insya Allah kita akan mendirikan namanya Masjid Pemuda yang dimana dikelola oleh energi-energi muda, mindset muda, karena sejarah dalam banyak bangsa dan negara peradaban besar itu diantaranya ditopang oleh para pemuda. Tuh, Begitu. pendiri bangsa aja dulu kan berikan kepada saya 10 pemuda. Nah, ya kan? Betul sekali. Kita dapatnya pemuda yang itu. Hah? Yang mana? Enggak, pemuda itu harus yang produktif, yang enggak. Seperti Cak Ibra ini. Itu maksudnya keresahan sampean secara pribadi atau bersama teman-teman? Memang keresahan pribadi yang saya optimis juga banyak teman-teman yang lain juga merasakan itu. Jadi keresahan global, keresahan bersama insya Allah. Cuman waktu itu qadarullah belum dipertemukan. Belum terkonfirmasi dengan yang Belum. lain. Terus lah mulainya connect dengan yang lain ini gimana ceritanya? Jadi tahun 2020 bersama istri, itu setelah tahun 2015 nulis buku nulis novel judulnya Rela Lila. Apa rela lila? Oh, Ya. rela itu rela, lila itu juga rela, lilo. Ya, Lilo itu bahasa Jawa itu rela juga, ikhlas ya kan? Bener nggak nih? nggak, kurang lebih seperti itu. Untung bener. Biasa. Rela lila. Terus Nah, nulis itu- buku rela lila. Itu Iya. yang nulis sampean sama istri. Saya sendiri waktu itu belum nikah. Oh, lo kok tadi sama istri katanya? Yang 2020. Oh, yang 2020. Yang 2020 itu setelah menikah. Mm-mm. Baru program jalan, fix jalan itu setelah menikah. Oh. Sebelum menikah masih berupa gagasan dan keresahan Mm-mm. yang belum tereksekusi menjadi apa. Benar. Terus? Nah, kemudian di tahun 2015 itu nulis buku, alhamdulillah ide konsep tentang Masjid Pemuda sudah sempat tertulis Di dalam sebuah buku itu? novel itu tadi. Terus baru tereksekusi, alhamdulillah realisasinya sekitar tahun 2020 itu program masjidnya jalan. Dan waktu itu belum ada bangunan masjidnya. Bangunan masjidnya belum ada, baru ada logo dan namanya saja. Weh, Jadi tidak dimulai dengan bangunan, tapi dengan gerakan. dari logo. Bukan dimulai dari bangunan, tapi dari logo. Betul. Dari logo, stempel dan kop surat. Nah, terus dari yang penting gerakannya dulu ya, pergerakan semangatnya itu dulu. Gerakan, iya betul. Gerakan dulu bersama waktu itu dengan istri kan awal-awal belum Allah datangkan tim-tim yang lain untuk mengeksekusi program itu baru berdua aja itu. berdua waktu itu program bagi-bagi sayur itu. Terus ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu dengan segala kondisinya kini Allah hadirkan beberapa para pendukung yang siap sama-sama memiliki keresahan yang sama, frekuensi yang sama insya Allah. Terus berjuang bersama. Itu tadi bagi-bagi sayurnya itu gimana itu teknisnya itu? Jadi waktu itu saya dengan istri, ya saya bagian ngarit, ya, terus Istri bagian ngirit. Karena kalau istri kan harus ngirit, bisa ngatur manajemennya harus lebih bagus. istri bagian masukin ke dalam kemasan plastik. Di istri bagian apa itu namanya? Ada sealer ya? Yang Oh, yang di prep, yang dipanas-panas itu buat biar steril ya, biar Betul. nggak kotor. bukan buat untuk ngereketin plastik. Lah ya biar kotoran nggak masuk kan, ditutup Oh, iya, betul, gitu kan. Biar, Ya. kayak kalau zaman dulu kan, saya punya tetangga pakai lilin, plastiknya di lilin gitu. Iya. Terus kalau sudah selesai ya ditutup. Hari ini
ulang tahun. Ini kasihan tim saya tunggu terus hari tadi. Apa sini cuma ini apa suganya cuma ketawa tok. Jadi silakan. Semakin sampean ketawa kita semakin senang. Ngefans jenengan loh. Alhamdulillah. Nanti saya mintakan bayem. terus dibagikannya ke Dibagikannya saya buat poster waktu itu. Ya poster editan ala HP ala kadarnya. Bisanya kan waktu itu timnya masih berdua kan untuk eksekusi program itu. Bisanya apa ya itu yang kita lakukan. Kita bikin poster seadanya dengan informasi. Ingat nggak di informasinya apa waktu itu pertama? Kurang lebih bagi-bagi bayam gratis dari Masjid Pemuda. Siapa yang mau silakan hubungi nomor WhatsApp ini, gratis ongkir, gratis barang. Oh, jadi kalau misalnya jauh dikirim. Pokoknya gratis tinggal terima sampai rumah. Betul, gitu ya? Kirim Surabaya, se-Surabaya pokoknya. Oh, Surabaya. Waktu itu dikirim ya karena belum bisa bayar kurir kan ya dikirim sendiri sama istri. Gitu. Itu dikirim sendiri berdua aja, udah mulai berdua aja sama istri ya? Iya. Semua dilakukan berdua itu. Waktu itu awal-awal ya. Berjalan berapa lama itu? Bayem, bagi-bagi bayem. Bagi-bagi bayam kurang lebih ya 1 tahunan lah. Kan nggak setiap hari kan bayamnya panen Iya, kan. panennya. Tumbuh lagi kita arit. Nah, terus dipromoin lagi. dipromoin lagi gitu. Alhamdulillah. Jadi ada yang hanya bayem. waktu itu hanya bayam sementara. Karena bisanya waktu itu ya itu aja Mas ya. Iya, terus. Nah, terus kemudian setelah ngirim-ngirim bayam itu sambil terus menarasikan tentang gagasan ide kemasjidan. Bahwasanya masjid itu harus dikelola seperti ini loh. Seperti ini. Nah, Itu ke siapa berusaha mensosialisasikan? Facebook. Oh, lewat medsosmed. Iya, medsos pribadi waktu itu kan. Lewat Facebook. Narasi tentang kemasjidan, mindset tentang kemasjidan, berusaha istiqomah nulis di Facebook waktu itu. Nah, lewat wasilah tulisan itulah Allah kirimkan lagi tim yang baru, ya selain istri saya. Ya ini kenalnya lewat sosmed itu juga berarti? Ya, jadi terkoneksinya. betul. Jadi waktu itu nulis tentang judulnya sebuah tulisan jangan larang orang tidur di masjid. Nah, pas qadarullah beliau habis diusir tidur dari masjid. Oh, ngalami sendiri. Betul. Buka Facebook, baca tulisan saya. Waktu itu belum berteman dengan saya kan. Nah, terus kok mantep ini, kok barusan saya diusir, kok cocok banget dengan kondisi pas saya. Gitu ya. Atau dia mikirnya mungkin wah ini berarti jangan-jangan dia juga barusan diusir kayak saya gitu. Siapa tahu kan merasa senasib sepenanggungan toh. Alhamdulillah. Terus akhirnya ngubungin atau gimana? Iya, ngubungi. Saya kepingin jadi marbot Masjid Pemuda. Kan bilangnya gitu. Oh, siap bagus ya udah kita ketemuan. Di mana? Di Masjid ITS kan. Karena belum ada masjidnya. Manarul Ilmi. Betul. Oh, jadi itu tahu pertemuan. karena saya kan kuliah di sana. Oh, Masya Allah. Makanya tahu masjid adanya itu Manarul Ilmi. Jurusan apa? Saya elektro dulu. Elektro. Berarti nyambung ya? Nyambung, sering kesetrum. terus. Orang mana itu? Orang qadarullah, beliau dari Sumeneb. Oh, Madura berarti. Dari Madura. Asli sana. Asli sana, terus sedang merantau di Surabaya. Di Surabaya. Ngajak ketemuan. Setelah ketemuan, ya saya ajak ketemu. Cerita dia itu. Ya, beliau ceritalah. Kalau ingin ngurusin masjid, kita harus gerak berjamaah, gitu. Bukan sekedar gerak bersama. Ya, namanya berjamaah ya ada imam, ada makmum, ada ketaatan. Kalau ada imam, ada makmum, tapi nggak ada ketaatan, itu tidak bisa disebut kerja berjamaah. Ya, benar. Ada sekedar kerja bersama. Bareng. Gitu. Nah, itu penjelasan waktu itu menjelaskan seperti itu. Beliau terus siap ngurusi, ikut terlibat memakmurkan masjid, gitu. Masya Allah. Dan ternyata setelah saya sampaikan, loh lokasinya di mana? Nah, lokasinya saya tunjukkan. Nah, alhamdulillah biasanya pernah suatu ketika ada orang saya tunjukkan lokasi masjidnya karena belum ada, ya itu mundur secara halus gitu ya. Ya ini kalau loh, maksudnya waktu itu masjidnya memang belum ada ya berarti? Belum ada bangunannya, belum ada. Terus sampai nunjukin apa? Tunjukin masjidnya belum ada bangunan. Lahan bayam. Oh, lahan. Ini kelak menjadi suatu saat. Ya, kayaknya kalau ngelihat kondisi itu ada yang ya mundur teratur lah ya gitu. Ya. Terus kalau yang ini tadi
Ya ini alhamdulillah kayaknya sama-sama agak lain orangnya. Tetap Tetap, saya siap mendukung, saya siap terlibat jadi bagian. Ya udah, ayo kita bagi-bagi sayur yuk. Nah, gitu. Nah, Ya, bagi-bagi mulai sayur. ikut bantu Mulai. bagi sayur itu. Terus istiqomah nulis, ada yang baca juga. Alhamdulillah ada orang yang juga membaca tulisan dari Jakarta waktu itu, baca akhirnya japri. Saya kepingin belajar ngelola masjid di Masjid Pemuda. Ya monggo datang aja ke Masjid Pemuda. Dari Jakarta datang ke Surabaya. Terus tunjukin masjidnya. Nah, waktu itu sudah ada sempat bangunan di daerah Balas Kelumprik yang qadarullah belum bisa saat ini. Jadi setelah dari Balas Kelumprik itu kami pindah masjidnya di daerah Kali Kepiting. Gitu. Jadi konsep awal di Balas Kelumprik, tapi karena kondisi lain hal, kondisi yang kurang kondusif mungkin nggak bisa dilanjutkan di situ. Belum bisa dilanjutkan untuk Masjid Pemuda di sana. Kami lanjutkan di Kali Kepiting. Tahun berapa itu? Kita pindah tahun berapa ya? Ustaz Arul, sekitar 2 tahun yang lalu insya Allah. 2022. 2022 berarti ya? 2022 akhir lah. November, Desember, November. Terus yang cerita yang dari Jakarta itu tadi gimana? Datang ke Surabaya berarti dia? Datang ke Surabaya, ya kami jelaskan kondisinya, kondisi masjidnya ya kondisinya kayak gitu. Ya alhamdulillah beliaunya berkenan, tetap lanjut. Sampai sekarang, ya alhamdulillah ngurusin sekarang istiqomah bagian ngurusin medsosnya Masjid Pemuda dan ngisi pengajian. Oh, alhamdulillah. Itu yang luar biasa, datang jauh-jauh dari Jakarta, ikut bergabung sampai sekarang tetap istiqomah. Alhamdulillah istiqomah. Kalau sekarang berarti sudah ada berapa tuh yang bergabung? Kurang lebih 28. Udah 28? Iya. Wih, itu pernah diusir tidur dari masjid semua? Alhamdulillah, kayaknya juga banyak yang ngalami itu. Berarti ini harusnya kalian layak untuk gabung ini. Amba diusir bukannya merasa tergugah, malah pindah tempat. Cuma pindah tempat aja. Harusnya terinspirasi dong. Memang hobinya diusir mereka ini. Oh iya. Orang itu hobi. Ternyata seperti itu bukan karena kondisi, karena hobi. Oh gitu ya. Hobinya apa? Hobinya diusir. Ternyata ada yang seperti itu. Jadi kalau nggak diusir merasa nggak nyaman gitu. Ada yang kurang. Jadi nyari masjid yang mana ya kira-kira saya diusir ya? Kalau perlu gitu. Mentalnya itu. Ini perjuangannya luar biasa. Terus itu 28 itu sekarang. Jumlahnya total segitu yang sekarang bergabung. Sekitar 28. Itu aktif semua. Alhamdulillah aktif. Itu berkumpul di sana itu di yang mana Kali Kepiting itu. Betul, mukim di sana. Tidur di sana. Oh, semacam kayak apa? Kayak mes kayak apa gitu tempatnya. Kami sediain asrama untuk yang marbot masjidnya. Dan karena asramanya kan memang terbatas, jadi ada sebagian yang tidur di asrama, ada yang sebagian tidur di dalam masjid. Menemani musafir. Kalau ini dijamin nggak diusir kan. Sebentar, saya penasaran. Kok bisa akhirnya membangun masjid? Nah itu dari mana? Dari mana apanya nih? Lah kok bisa kan? Lo kayak mbak ya, orang makan nggak bangun pos ini aja kecil aja kan nggak tiba-tiba juga. Masa ada kosong tak bangun ya kan nggak mungkin gitu. Kok akhirnya ada yang pasti perlu modal kan? Betul. Untuk lahannya, untuk bangunannya itu bisa terbangun seperti apa itu ceritanya? Alhamdulillah waktu itu jadi sebenarnya bangunan masjid yang sekarang itu dulu adalah kos-kosan. Oh dulunya kos-kosan. Kos-kosan, saya nggak ikut bangun. Jadi, sudah ada maksudnya ya, fisiknya ya, sudah ada fisiknya. Berupa kos-kosan itu. Berupa kos-kosan, terus kemudian qadarullah yang punya kos-kosan itu juga kepingin menghadirkan kebermanfaatan agar untuk bekal kematian lah ya kita menyebutnya. Gitu. Nah, juga kepingin menjadikan kos-kosannya itu sebagai masjid waktu itu. Dan qadarullah belum punya ilmu bagaimana waktu itu, masih kebingungan gimana caranya agar ini bisa jadi masjid kos-kosannya. Nah, qadarullah beliaunya menghubungi saya. Namanya itu dari sosmed juga dia kita tahu itu. Dari rekomendasi dari teman. Oh, ada rekomendasi. Yang qadarullah teman saya ini kenal beliau. Nah, beliau kenal teman saya.
Sebentar. Teman sampean kenal beliau, beliau kenal teman sampean. Sama ini ya. Sebenarnya kan cukup ceritakan teman saya kenal beliau, udah selesai. Kan nggak perlu beliau kenal teman. Kan belajar dari Cak Lontong. Oh iya. Kalau ada yang rumit kenapa dipermudah? Bercanda aja. Iya. Enggak, pasti benar memang itu. Terus akhirnya terhubung klop lah itu ya. Benar. Sampai punya keinginan itu, beliau punya keinginan seperti itu, akhirnya nyambung. Betul. Kita sambungkan. Oh, terus sekarang yang dulunya kos-kosan itu sudah berubah menjadi masjid seperti itu. betul. Luas nggak itu lahannya waktu itu? Ya, Pak? seperti itu aja. Seberapa itu? Kalau untuk bangunan masjid bagian dalam itu 8,3 kali 3,6. Oh, nggak terlalu besar ya? Nggak terlalu besar. sebenarnya. Kapasitasnya muat sekitar 70 orang di dalam. Mm-mm. Dan luar ya. Termasuk luar ya, 70 itu. Yang bagian 50. Maksudnya dalam luar itu gimana? Teras atau? Teras. Oh. Ada terasnya kan. Berapa? 56 ya? 50 untuk bagian dalam. Luarnya kurang lebih tuh. Wih, bisa gede. Yang teras. Oh, itu parkiran, Pak. Jangan masa orang tidur parkiran. Tapi alhamdulillah muat lumayan. Terus baru di atasnya dibangun untuk Atasnya sudah ada, sudah jadi. Oh. Jadi bagian atas itu sudah ada kamar. Bagian bawah itu tempatnya parkir motor untuk orang-orang kos. Gitu. Jadi setelah beliau datang menyampaikan itu, ya saya sampaikan, ya insya Allah kan suatu ketika hari Jumat beliau datang ke tempat kami, namanya Abah Rama. Abah Rama. Nah, beliau namanya Abah Rama. Abah Rama, usianya 38 tahun. Sekarang apa waktu itu? Iya, 38 sekarang ya. Sekarang Oh, masih 38. muda juga ya? Ya. Terus beliau menyampaikan, Ustadz, saya ingin bangun masjid. Gimana nih caranya bangun masjid? Silaturahim kan ke tempat saya waktu itu, ke tempat kami. Ya udah, insya Allah besok saya akan mengunjungi tempat jenengan. Terus 3 hari kemudian kami datang dengan teman tim yang dari Jakarta, ya, yang tadi yang termasuk tim-tim awal. Terus saya sampaikan, datang ke sana ngelihat segala potensinya, saya sampaikan ke beliau. Ini tolong tanggal waktu itu kurang 7 hari. Kurang lebih 7 hari bulan Ramadan. Oh, 7 hari sebelum Tahun Ramadan. 2022. 2000 berapa, Pak ya? 2000 untuk mulai start ya. Nah, itu tahun 2022. Ramadan tahun 2022 itu, terus kemudian saya sampaikan kepada beliau, ini bulan Ramadan gimana caranya harus jadi masjid. Udah. Jadi saya nggak terlalu banyak ngasih saran yang apa-apa. Pokoknya tolong nanti tanggal, kalau memang benar-benar niat jadi didirikan masjid, tanggal 1 Ramadan, tolong ini nanti sudah bisa berfungsi jadi sholat. masjid. Betul. Dan alhamdulillah 7 hari agak terlambat 2 hari kalau. Tapi kalau untuk sudah bisa dipakai sholat itu tanggal Ramadannya itu, alhamdulillah sudah bisa digunakan untuk sholat. Sudah tersetting jadi musola. Awalnya musola, di konsep musola dulu. Nah, alhamdulillah. Sudah bisa buat taraweh di situ berarti. Iya, sudah bisa sholat taraweh. Terus beliau galau kan, loh ini gimana nanti yang imam siapa? Yang adzan siapa? Loh ya antum sendiri lah. Ya kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada jalan pasti karena banyak alasan. Prinsipnya gitu. Seperti itu. Terus akhirnya berjalanlah itu. Alhamdulillah berjalan. Terus kemudian, ternyata beliaunya, masya Allah memang orangnya juga tawadhu, orangnya juga serius, kepingin berkontribusi terhadap perbaikan masyarakat berbasis masjid. Ya kita klop, frekuensinya sama. Ya, terus kita, ya alhamdulillah sekarang bertumbuh. Jadi beliau menyediakan hardware, saya menyediakan software. Begitu. Kalau hardware kan sebenarnya juga sudah banyak masjid-masjid, ya banyak masjid yang hardware-nya sudah masjid kan, cuman diisi software-nya yang lebih maksimal. Sama kayak ponsel kan. Benar. Kalau nggak, ini ponsel memang, tapi kalau nggak ada software-nya, ya kurang bisa beroperasi. Smartphone, tapi kalau aplikasi dan software-nya nggak smart ya hanya phone. Betul. Iya. Begitu. Terus itu sekarang semua sudah ada di situ, semua ya 28 tadi di tempat itu semua. Betul. Termasuk marbot cilik. Marbot cilik itu usia berapa? Usianya, Bilal usia berapa, Pak? Kelas 2 SD. Udah jadi marbot di situ. Putranya juga? beliau. Oh ya. Wah.
Memang apa ada konsep seperti itu untuk Betul, ada konsep seperti itu. itu 28 itu punya tugas masing-masing berarti. Alhamdulillah ya, betul. Nah, itu pembagian tugasnya gimana berdasarkan ini apa sebagai apa gitu. Jadi ada di Masjid Pemuda Indonesia ini ada 4 divisi. Pertama, divisi Baitullah, ini seputar pelayanan kepada tamu-tamu Allah yang datang. Nah, jadi ketika ada orang datang ke Masjid Pemuda, terus disuguhin makanan, disuguhin minum, berarti itu teman-teman Baitullah. Betul yang ngurusin itu ya. Betul, menjaga kebersihan, Oh, kebersihan masjidnya juga bagian Betul. Baitullah. Terus perawatan, Hmm. ada yang rusak mikrofonnya, nah itu tim divisi Baitullah. Divisi Baitullahnya beliau apa namanya direktur divisi Baitullah. jenengan. Oh, makanya anaknya langsung marbot cilik. Marcil, Marcil. Marjil ya. Marcil. Terus setelah divisi Baitullah divisi apa lagi? Ada divisi Baitul Quran. Baitul Quran ini Tupoksinya Baitul Quran adalah mengajarin baca Al-Quran, mengajarin isi Al-Quran, mengajarkan apa namanya ilmu tentang Al-Quran, agama Islam ini, ngisi majelis, terus juga ngimamin sholat, seperti itu. Ini divisi Baitul Quran, fokus pada pendidikan yes. Baitul Quran. Ya. Divisi berikutnya Divisi berikutnya adalah Baitul Mal. Baitul Mal. Baitul Mal ini pengelolaan harta kaum muslimin. Nah, jadi gimana caranya harta yang masuk ini segera tersalurkan menjadi kebermanfaatan. Jadi jangan sampai kas yang apa namanya donasi yang masuk ke masjid ini tersimpan lama di bank, yang dimana kebermanfaatannya tidak segera terasakan oleh masyarakat. Semisal nih, harta bukan hanya donasi berupa uang, seringkali juga berupa beras lah, baju bekas dan lain-lain. Nah, gimana caranya? Semisal kalau contoh kayak beras, kebutuhan beras 1 bulan semisal kurang lebih 700 kilo lah, kurang lebih. Nah, 700 kilo. Ketika ada donasi beras melebihi 700 kilo, berarti 300 semisal dapat donasi beras 1 ton. 1 ton. Gimana caranya 300 ton ini segera tersalurkan kepada masyarakat? Karena kita butuhnya cuman dalam 700 satu itu. bulan 700 kilo. Makanya kita serahkan kepada apa namanya rumah panti asuhan lah. Kita serahkan kepada para duafa, yatim, terus penggerak kebaikan dan lain-lain. Itu istilahnya Baitul Mal itu yang mengelola dana dan menyalurkan untuk kebermanfaatan tadi. Betul. Terus yang divisi keempat, Baitul Muamalah. nah ini apa nih? Baitul Muamalah ini adalah yang menelurkan BUMM, Badan Usaha Milik Masjid atau Badan Usaha Mitra Masjid. Oh, ini apa bidang usahanya lah, ya. Betul. Jadi tidak hanya mengandalkan lewat donasi, tapi sudah berikhtiar untuk memiliki kemandirian untuk agar operasional, penghasilan, betul, operasional atau bisa berjalan, tidak tergantung dari donasi. Ya, tidak hanya tergantung dari donasi, begitu. Wah, dan ini masing-masing punya direktur berarti ya? Punya, alhamdulillah. Dari 28 tadi 4 jadi direktur masing-masing divisi tadi. Ada direktur, terus ada namanya. Jadi kalau dari atas ke bawah ada namanya pengasuh. Terus di bawahnya ada direktur. Di bawah direktur ada tim marbot. Tim marbot. Tim marbot ini dibagi, ada namanya ahlus sufah. Ada santri profesional. Ada namanya marbot atau karyawan profesional. Ada namanya santri khidmat. Santri profesional sama marbot profesional. Ya. Itu apa bedanya? Jadi sebenarnya kalau semuanya sebutannya marbot, cuman untuk mengklasifikasian, marbot profesional adalah karyawan profesional. Yang dimana kami kan di Masjid Pemuda Indonesia ini kan memiliki standarisasi untuk menjadi tim marbot, karena memang nanti akan beda fasilitas untuk teman-teman yang masuk di tim. Misal nih, kalau statusnya adalah ahlus sufah, berarti di sana ya bermukim di sana, tapi tidak diberi tanggung jawab yang lebih intens sebagaimana teman-teman santri profesional. Nah, itu ahlus sufah. Ahlus sufah dengan status karyawan profesional,
Nah, fasilitasnya beda, tanggung jawabnya juga berbeda. Tanggung jawabnya juga beda. Betul. Kalau Ahlussufa kami memang tidak menggaji. Kalau Ahlus Sufa tadi, karena juga tidak ada tanggung jawab yang Intens. intens. Terus kalau yang profesional tadi, Ahlus Sufa yang apa sebutannya tadi? Karyawan profesional. Karyawan profesional tadi. Kalau karyawan profesional itu digaji, cuman tidak terikat aturan sebagaimana seorang santri. Santri profesional. Contoh, santri profesional itu pertama tidak boleh pacaran. Jadi kayak pondok pesantren sudah. Iya, kayak aturan pondok pesantren, benar. Santri tidak boleh pacaran, tidak boleh membuat hutang riba, tidak boleh merokok. Ini untuk santri yang profesional. Terus nanti dapat fasilitas, nanti untuk dapat fasilitas nikah, dibantu, didukung tentang pernikahannya, biaya nikah, tempat tinggal setelah menikah itu ditanggung oleh masjid. Oh, dibantu sampai masalah pernikahannya, pembiayaan termasuk. Oh. Tapi dengan konsep pernikahan sederhana. Iya, yang mewah ya. Ya, maksud nanti kamu nyewa hall ditanggung gimana? Ya. Nah, untuk yang karyawan profesional sama keseharian dapat makan sehari 2 kali, boleh tidur di masjid, dapat fasilitas sebagaimana santri pada umumnya. Cuman untuk urusan nikah dan setelah menikah itu di luar otoritas masjid. Karena sudah memiliki prinsip kan ya. Intinya gimana caranya masjid ini memfasilitasi setiap orang yang kepingin semakin taat kepada Allah. Wah, keren juga ini ya. Ini idenya itu berkembang dari ide awal seperti ini atau memang dari awal sudah detail seperti itu? Alhamdulillah dulu sebelum mendirikan masjid sudah sempat belajar dulu terlebih dahulu. Mengilmu itu dari sirah-sirah Nabi dan juga dari para guru-guru. Dulu background pendidikan apa? Kalau pendidikan alhamdulillah ya SD Islam dulu di SD Kiai Hasim di Tenggilis. Terus pernah mondok juga. Jadi anak panti asuhan sejak kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Setelah itu kelas 1 SMP atau MTS sampai MAN itu di pondok pesantren di Mojokerto. Oh, di Mojokerto. Nggih. Belajar itu dimanapun tempatnya ya tergantung masing-masing individu. Mau sekolah dengan fasilitas internasional, kalau individunya nggak kreatif, nggak bisa mengembangkan potensinya, ya hasilnya nggak akan maksimal, ya kan Mas ya? Nah, buktinya lulusan ITS jadi pelawak. Jauh. Kan nyambung. Loh, terus sampean kan sendiri anak berapa? Alhamdulillah punya putra 1, masih 1. Oh, 1. Iya. Umur 3 tahun lebih sekarang. Oh, 3 tahun. Berarti 3 tahun yang lalu lahirnya ya? Oke, betul. Kok tahu? Nebak aja. Nah, menurut Mas Ibrahim, Masjid Pemuda Indonesia ini sekarang kondisinya sudah ideal atau belum? Nah, apa yang menurut sampean yang belum ideal di sisi mananya? Karena Masjid Pemuda. Karena kalau buat saya ya, dari ide dasar yang seperti dulu sampai sekarang bisa terrealisasi, susah ngomong terrealisasi itu susah. Kan buat kita orang awam dari ide dasar yang benar-benar hanya sebatas ide dulu kan, sampai sekarang sudah menjadi wujud seperti ini, secara manajemen bisa berjalan, ini kan sudah sangat luar biasa. Tapi menurut saya ini belum ada yang kurang maksudnya. Masih banyak. Dari sisi mana menurut sampean kurang? Dari sisi banyak hal. Karena masjid itu adalah sebagai pusat solusi, bukan sebagai pusat masalah. Jadi harapannya sekarang kalau orang ditanya, kalau orang sedang punya masalah kehidupan, biasanya masalah ekonomi lah. Biasanya kalau mau orang buka bisnis datangnya kemana? Kalau kepingin punya modal, Bank. Mesti mikirnya ya kan? Ya kan?
gampang. Meskipun hari ini kami pun belum bisa menjawab permasalahan itu. Tapi paling tidak ada cita-cita, ada doa nanti ke arah sana. Jadi terus kalau ada orang butuh biaya pendidikan, semisal mindsetnya yang pertama kali ketika nggak ada biaya pendidikan untuk pendidikan anaknya, datangnya kemana? Pegadaian. Oh cepet, nyautnya cepet banget. Untung nggak pernah ketemu aku. Terus. Nah harapannya setiap permasalahan masyarakat itu ketika punya masalah, mindset yang pertama kali hadir, terutama kaum muslimin, itu adalah masjid solusinya. Masjid sebagai pusat solusi. Begitu. Ya ini yang seperti yang pernah saya dengar dari Kak, yang sempat viral juga itu kan Ustadz Das Atlat itu kan bisa seperti itu kan, bahwa kalau jadi marbot pengurus masjid, takmir masjid itu jangan menyimpan dana sumbangan dari jamaah, itu jangan disimpan, dikumpulkan sebanyak-banyak, karena seperti tadi harus cepat menjadi kebermanfaatan. Betul. Bahkan kalau perlu misalnya ada jamaah yang rajin sholat, punya masalah ekonomi, ada utang, kalau perlu bantu bayar utangnya. Nah baru mungkin penyelesaiannya kayak itu tadi, dia nyicilnya ke masjid karena nggak ada bunga, nggak ada apa kan gitu. Bener, konsep seperti itu, garis besarnya juga yang terpikir ya. Betul, cuman untuk saat ini memang kemampuannya masih terbatas, belum bisa mengcover semuanya. Jadi itu pun nanti ada riset, ada analisa lebih mendalam. Ini benar-benar orang memang butuh karena kebutuhan atau gaya hidup. Nah itu penting. Kalau untuk konsumtif ya repot, nurutin gitu nggak ada habisnya. Ya kan, mintanya pay later, belanja terus. Wah, bukan sesuai kebutuhan tapi keinginan, repot. Nah, tadi sosmed tadi sekarang masih digarap seperti apa untuk sosmednya, untuk kayak di Facebook segala macam itu? Alhamdulillah untuk sosmed ya sebagaimana mestinya sosmed. Sekarang sudah ada nama Masjid Muda Indonesia sendiri, bukan mengandalkan medsos pribadi sekarang. Sudah pakai nama masjid. Karena kalau pakai nama pribadi nanti khawatirnya yang dibesarkan nama pribadi, bukan rumahnya Allah. Menghindari itu dari awal ya. Menghindari kriaan juga. Betul. Ini bagus. Termasuk ini semoga saya selamat dari riya ini. Yang penting kita punya niat menjauhkan diri dari riya. Memang kadang-kadang kita itu manusia juga ya nggak ada yang sempurna kan. Jadi kadang-kadang tiba-tiba tanpa kita sadari tersusupi hal-hal seperti itu. Yang penting cepet inget, cepet itu enggak. Mudah-mudahan ini juga dihitung amal baik lah. Dan mudah-mudahan juga ini kalau di sosmed segala macam berarti siapapun bisa melihat kegiatannya seperti apa gitu. Itu ada sekolahan tuh nggak? Misalnya kayak tadi yang bagian divisi Baitul Quran itu ada yang rutin, ada siswa di situ juga, anak-anak gitu. Jadi kami konsepnya namanya TKM. Apa itu? Taman Keluarga Masjid. Taman Keluarga Masjid. Bermula dari pemikiran dan keresahan bahwasanya hari ini banyak antara masjid dan sekolah. Kalau sekolah itu di waktu-waktu non pembelajaran banyak bangunan-bangunan sekolah atau kampus itu kosong, tidak terpakai kan. Sementara di masjid itu banyak masjid hari ini hanya beroperasi di waktu-waktu sholat 5 waktu. Padahal banyak sekali, kurang lebih hampir 800 ribuan, hampir 1 juta lah jumlah masjid di Indonesia, termasuk musola dan langgar. Itu di waktu-waktu duha itu banyak kosong. Nah, daripada membangun gedung bangunan sekolah, lebih baik memaksimalkan masjid-masjid yang kosong di waktu yang kosong itu tadi. Jadi masjidnya digunakan untuk pendidikan. Karena Nabi Muhammad dulu juga mengonsep pendidikan itu bermula dari masjid. Keluarga masjid, begitu. Jadi para sahabat dulu kan dididik oleh Nabi di waktu-waktu jam duha, waktu duha. Nah itu Nabi Muhammad menyampaikan ilmu di waktu duha, lahirlah atau hadirlah generasi-generasi seperti Ali bin Abi Thalib, terus Ibnu Mas'ud, itu kan ahlu sufah. Salman Al-Farisi, itu ahlu sufah juga. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi pendidikannya dimaksimalkan di masjid, terus harapannya nanti bangunan-bangunan entah itu sekolah atau fasilitas-fasilitas umum yang ketika malam kurang difungsikan dengan maksimal bisa difungsikan menjadi
tempat tinggal atau pemukiman, yang dimana polanya itu nanti diatur sedemikian rupa gimana caranya mereka menjaga kebersihan di dalam bangunan itu. Karena memang banyak bangunan-bangunan yang nganggur kan di jam-jam malam, kampus lah, sekolah lah. Padahal kalau kita bicara efisiensi, Masya Allah, Islam itu sangat menghargai efisiensi. Benar. Sangat mendorong umatnya untuk melakukan efisiensi terhadap segala hal. Waktulah, barang lah, aset lah, dan lain-lain. Gimana caranya bermanfaat. Nah, mengkolaborasikan itu yang ya mungkin secara potensi itu ada dan bisa, tetapi mungkin faktanya untuk mensinkronkan itu kan butuh hal yang effort yang luar biasa itu. Yang sekarang kita mengkomunikasikan antar lembaga aja susah. Jadi kuncinya efisien itu tadi, efisien efektif itu kan mempercepat pertumbuhan. Benar nggak? Betul. Kalau kita punya modal, punya skill, tapi tidak bisa efektif, tidak bisa efisien, ya untuk mencapai target yang ditentukan pasti butuh waktu lama. Padahal kalau efisien efektif bisa cepat, artinya targetnya bisa naik lagi, atau mungkin yang dilakukan bisa lebih besar lagi. Sayang buang sia-sia gitu. Betul. Berarti sampean kalau di posisi itu di posisi apa? Sekarang ya double job desk. Di mana itu? Di pengasuhan jalan, alhamdulillah. Di Baitul Quran juga jalan. Ya, banyak yang masih double job desk karena SDM juga terbatas kan. Ya, nggak masalah. Yang penting kan jalan sesuai fungsinya itu tadi sudah maksimal gitu. Nah, yang tadi ada dari keluarga yang tinggal di situ juga banyak. Kan tadi saya menyampaikan TKM ya, Taman Keluarga Masjid. Maka yang pertama kali menerima kebermanfaatan dari ekosistem masjid harusnya ya memang terutama soal bab fasilitas pendidikan. Itu ya teman-teman keluarga Marbot. Kenapa? Karena dipaksa secara keadaan. Aturannya kalau jadi Marbot di sini, kalau tetap kepingin tinggal di sini ya harus ikut ekosistem yang ada di sini. Anak juga harus ngaji. Terus kalau TKM kan kami buat pola TKM Taman Keluarga Masjid ini anak-anak dari jam 6 sampai jam 9 itu diasuh oleh tim Marbot. Jam 6 sampai jam 9 dia asuh tim Marbot. Iya, dipegang atau dididik lah, ditemani main dan lain-lain. Nah, sementara itu orang tuanya yang laki-laki dari mulai waktu adzan subuh ikut sholat berjamaah di masjid, terus kemudian ikut zikir, ikut tilawah, ikut pengajian yang laki-laki sampai jam 6. Setelah jam 6 yang laki-laki beraktivitas bagaimana tanggung jawabnya. Kemudian yang para perempuan, santri-santri perempuan atau marbot perempuan dari jam 7 sampai jam 8 wajib ikut ngaji, Taman Keluarga Masjid itu tadi. Nah, jadi yang ngaji yang belajar bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya. Karena sejatinya kan orang tua itu 1000 kali lipat lebih butuh belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik daripada anak. Anak dituntut untuk belajar menjadi anak yang baik, tapi orang tuanya kurang semangat belajar, lupa nggak menuntut diri sendiri untuk belajar. Betul. Ya, mau ngajarannya yang gimana kalau bapaknya nggak belajar? Gitu, Dot. Anak matematika nggak ngerti, diajari IPA. Biar dia lebih mumet ya IPA, lebih nggak ngerti. Nah, kalau donasi selama ini sudah ada, misalnya donatur tetap, segala macam sudah ada. Alhamdulillah. Sejak awal, jadi awal-awal memang yang ngerogoh kocek pribadi masing-masing sama pengurus, terutama para pengasuh ya, harus siap komitmen untuk sama-sama mengocek dana pribadi agar ekosistem ini tetap bisa berjalan dan tumbuh. Nah, alhamdulillah. Dan ya semenjak di antara baru viralnya baru-baru ini kan ya, alhamdulillah. Pergerakannya betul udah lama sebenarnya. Nah, alhamdulillah semenjak viral ini, alhamdulillah mulai terbantulah dalam banyak hal, terutama tentang program-program masjidnya. Program warung makan gratis, hadiah peka, hadiah penggerak kebaikan, terus apa aja tadi ada program warung makan gratis. Makan gratis itu apa? Hadiah peka, hadiah penggerak kebaikan. Terus TAPS, tahu arti bacaan sholat. Terus Masadri, Majelis Sadar Diri. Majelis Sadar Diri. Oh, itu gimana tuh?
Bukan kalau di film-film itu orang Nggak sadar. sadar. Makan nasi sama garam. Majelis sadar ini majelis sadar diri apa kalau warung makan gratis kita bisa bayangin lah ya. Tapi kalau majelis sadar diri itu gimana? Jadi majelis sadar diri itu setiap hari Sabtu, insya Allah malam Ahad, Sabtu malam Ahad itu disediain setelah sholat Isya ngaji bareng-bareng, bermajelis, pembahasannya tentang ilmu-ilmu yang dasar sebagai seorang manusia, sebagai seorang umat Islam terutama dan sebagai seorang manusia. Alhamdulillah yang ikut duduk menyimak sama-sama menyimak bukan hanya yang Muslim, yang selain Muslim pun juga duduk bareng di sana. Oh iya. Gitu. Makan bareng, duduk bareng, guyub, rukun, alhamdulillah. Itu orang sekitar masjid itu atau datang juga Macam-macam. dari Oh. Ada yang dari jauh, ada yang sekitar situ sendiri juga ada. Alhamdulillah. Ya, jadi pembahasan yang insya Allah disepakati oleh banyak orang. Pembahasan sederhana saja, menjaga kebersihan, banyak syukur, tertib. Terus untuk yang Muslim tahu arti ya sholat, terus bagaimana mendidik anak, bagaimana cara mendidik istri, bagaimana cara mendorong suami, bukan ke jurang ya. Iya, ke tembok lah. Ya minimal ke tembok lah ya. Jadi maksudnya Mensupport maksudnya. Ini kalau pengacara tuh hukum aja yang dipikir itu. Tapi itu berjalan dengan baik ya. Artinya bukan hanya untuk Marbot dan keluarganya, tapi di luar itu juga sudah mulai banyak yang berpartisipasi gitu. Alhamdulillah. Intinya semangat untuk sadar bahwasanya kan majelis sadar diri, majelis untuk menyadarkan diri sendiri. Kita kalau sebagai orang tua ya sadar porsinya sebagai orang tua itu gimana. Kalau porsinya sebagai seorang anak gimana caranya sadar menjadi anak itu seperti apa. Kalau kita menjadi hamba Allah ya berarti harus sadar gimana tanggung jawab kita kepada Allah. Namanya majelis sadar diri. Gitu. Loh, kalau majelis sadar diri tadi yang jadi ustadznya pengajarnya ya dari jenengan-jenengan ini. Kalau dulu awal-awal ya apa namanya saya sendiri istiqomah. Terus sekarang bertambah kesibukan karena banyak masjid-masjid juga yang kepingin dapat konsep manajemen masjid. Akhirnya ketika saya ada undangan keluar gitu, ya mau tidak mau teman-teman yang lain harus juga siap menggantikan. Gitu. Loh, ini yang tadi cerita masjid lain pengen dapat ilmu manajemennya itu ya pengelolaan yang semacam ini. Betul, pengelolaan. Oh, itu mulai diajarkan ke masjid-masjid lain. Betul. Dan sudah ada nggak masjid yang memulai itu juga seperti itu? Sudah banyak malah. Banyak, Alhamdulillah sebenarnya sudah banyak. Cuman memang baru ini ya butuh proses memang kan. Pastilah. Prosesnya kan macam-macam. Ada yang lama, ada yang cepat. Ya karena kalau kita bicara mungkin secara skop kalau masjidnya itu lebih besar kan otomatis secara mungkin pendanaan dan sebagainya juga sudah established, sudah jalan gitu kan. Sebenarnya kalau dapat manajemen seperti ini yang bagus kan lebih cepat dan manfaatnya juga lebih besar gitu kan ya. Betul. Tinggal running saja kan. Nah, tinggal running. Istilahnya secara infrastrukturnya sudah ada, tinggal manajemen yang menjalankan. Nah ini kayak gini nih, sampean kayak ke masjid yang tadi sampean ceritakan diundang itu ya mengajarkan itu atau hanya sebatas kayak orang ya tausiah atau memberi itu aja atau gimana? Narasumber. Ada narasumber, ada yang memang perlu kita dampingi secara khusus. Pelatihan gitu, model gitu kita ya. coaching. Kalau dalam bisnis kan ada coaching bisnis ya. Oh, iya. Coaching bisnis. Tapi dalam masjid pun juga ada pendampingan kemasjidan. Itu tadi. Sehingga jangan sampai masjid yang bertumbuh ini jangan sampai hanya masjid pemuda saja. Masjid-masjid yang lain harapannya juga bertumbuh. Dengan konsep yang seperti itu. Enak. Itu artinya kesuksesan bukan hanya di masjid pemuda ini, tapi manajemen yang diwilayah ini bisa berkembang dan berjalan di masjid-masjid yang lain. Betul. Tapi ini di Surabaya sudah ada berapa yang mulai menjalankan konsep ini? Kalau di Surabaya, insya Allah ada, kan yang tidak harus bersinggungan dengan masjid pemuda ya. Ada beberapa masjid yang kami analisa itu juga sedang alhamdulillah bertumbuh. Bahkan juga sama-sama ramah musafir. Contoh di Masjid Asobirin di daerah Rungkut Menanggal kalau nggak salah. Itu juga ada melakukan pergerakan. Ada juga di mana itu?
di Teluk Buli, daerah Perak. Perak. Ya, itu juga masjidnya insya Allah masjid konsep ramah musafir. Tapi kalau yang tadi boleh tidur itu, ya itu ramah musafir itu salah satunya memberi kesempatan untuk bisa tidur istirahat di masjid itu ya. Betul. Tapi kalau yang menyediakan kasur kayak di Masjid Pemuda Indonesia, kami kurang paham detailnya ya. Karena memang itu butuh proses. Ya. Kalau di Masjid Muda kan memang musafir disediain kasur untuk tidur. Kasurnya memang masih matras lantai lah ya. Kasur yang kurang lebih tebalnya segini kasurnya. 5 sentian itu lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Disediain bantal, bantalnya bantal angin. Artinya bantal yang isinya angin. Ditiup itu kan, Ya, yang betul. ditiup. Bukan angin yang digaji-gajikan bantal. Oh, jeduk. Itu bantal angin untuk menahan angan. Angan-angan kan ada di kepala kita. Itu yang banyak tidur itu apa? Musafir-musafir itu. Musafir ya, musafir. Banyak yang alhamdulillah mereka orang-orang yang datang ke Masjid Muda Indonesia ini kan berbagai macam latar belakang. Ada yang habis galau berantem dengan pasangannya. Iya. Alhamdulillah tidurnya di masjid gitu loh, bukan ke tempat Bagus. yang lain gitu kan. Itu awal ya, walaupun kondisinya tidak ideal, Ya, tapi itu menyalurkannya dengan cara yang bagus ke betul. masjid. Minimal gak jadi maksiat lah. Bener. Loh, kayak contohnya nih misalnya musafir datang, ini malam dia datangnya mungkin perjalanan terus tahu gitu mungkin jam 12 malam itu ada yang standby dari apa teman-teman pengurus ini. Alhamdulillah kalau semisal dalam kondisi teman-teman ini nggak sedang capek, artinya kan memang nyaris nggak ada santainya di Masjid Muda itu. Padat banget jadwalnya teman-teman ini kan. Kalau pas sedang teman-teman ini on fire, ya insya Allah tetap akan ada yang menyediakan tempat tidur. Tapi kalau pas habis tugas, entah itu kemana, bantu daerah mana gitu, biasanya ya minimal ketemu apa namanya pos satpam atau tim security di situ, tim security sebelahnya masjid itu. Dan nanti diarahkan biasanya. Tuh. Nah kalau mereka bangun tidur mandi juga ada tempat. Ada toiletnya bisa. Jadi toiletnya juga bisa diakses 24 jam. Oleh siapapun, muslim atau selain muslim, sediain sabun mandi, sediain odol, sediain sikat gigi ya maaf ya, bukan sikat WC. Bukan gigi suruh kerja bakti. Lengkap berarti pokoknya tinggal badan, membersihkan badan di situ udah siap. Terus mesin Ambilin anduk ke sana ya. Di sana. Enak banget. Bayangin aja itu kayak gini itu harus kebutuhan dasar kan. Iya, kebutuhan dasar. Untuk makan, istirahat, terus tadi itu Kopi, teh. ada. Alhamdulillah. Mesin cuci juga bisa dipakai. Wah, kamu ke sana habis ini pasti. Ke sana terus kamu. Gambaran mau minggat. Datang bawa pakaian kotor ya kan. Boleh gitu. Monggo. Mau nyoba monggo. Wah, betul jangan. Kalau memang yang kondisinya kepepet dalam arti itu untuk membantu yang kondisi kepepet itu bagus. Kalau kamu ya itu kamu jadi ngerepoti jatuhnya. Kamu karena sebenarnya nggak kepepet, cuma males saja kamu. Tapi tadi ada yang contohnya ada masalah dengan istri, tidurnya di situ. Bisa loh kamu. Ya masalah sama keluarga kok di planning gimana? Kalau ada anak kecilnya yang di situ, anak-anak dari Marvel ada berapa di sekarang? Dari 28 tadi termasuk yang kecil-kecil itu? Oh, belum semuanya. Bukan. Oh, belum. Semuanya. Jadi anak-anak kecil ada yang masuk hitungan marbot, ada yang belum. Contoh kayak anak saya kan masih belum bisa berkontribusi apa namanya secara apa ya? Belum bisa berkontribusi maksimal lah ya. Mungkin kontribusinya adalah ketika waktu sholat lari-lari gitu aja kan. Memeriahkan. Iya, menghidupkan, meramaikan masjid lah istilahnya kan gitu kan, meramaikan masjid. Nah, terus anak-anak warga juga banyak kan ketika sholat mereka ngajak 2-3 orang anaknya sholat Allahu Akbar. Terus di briefing sebelum sholat, jangan rame ya. Ya. Ketika takbir Allahu Akbar, hilang. Langsung lari-lari. Nah, maka jamaah di sana sering kami himbau agar berusaha menerima keadaan anak-anak dengan kondisi itu.
Ya, jangan sampai anak-anak dibentak-bentak di dalam masjid. Makanya kami tulisin di dalam masjid itu dilarang memarahi anak kecil di masjid. Ya, silakan kalau anak-anak berbuat salah silakan dinasehati baik-baik, bukan dibentak-bentak. Biar anak jadi merasa masjid itu tempat yang nyaman, bukan trauma ya. Wah, Betul. masjid dimarahin terus. Akhirnya malah nggak mau ke masjid. Betul. Padahal tujuannya kan semakin banyak orang, apalagi anak-anak ke masjid kan semakin bagus itu tadi. Betul. Wih, luar biasa. Menurut saya ini kan perjuangan yang sangat luar biasa buat saya ya. Alhamdulillah. Orang dengan bisa bertahan dengan pemikiran seperti Cak Ibra ini ya. Waktu itu hanya dari konsep pemikiran kemudian disosialisasikan, ditulis lewat media sosial pribadi, menyebarkan itu bertahun-tahun kan itu, dan belum terlihat hasil, tapi tetap konsisten istiqomah ini kan luar biasa. Itu mental seperti itu didapat dari mana sampai merasa itu punya seperti itu dulu? Alhamdulillah. Pasti dari Allah mentalnya. Pasti dari Allah, dan juga karena diantaranya dan juga lewat wasilah dari kondisi orang tua, yang dimana memang alhamdulillah kami ini kan keluarga yatim ya. Jadi, yang tadi di panti asuhan cerita tadi ya. Jadi saya sejak kelas 2 SD sudah ditinggal bapak meninggal, ibu statusnya janda di usia itu. Terus jadi adik saya yang paling kecil ketika bapak meninggal itu belum sekolah. Waktu itu saya kelas 2 SD, 8 bersaudara, kakak yang paling tua itu kalau nggak salah baru lulus SMA. Atau ketika SMA atau lulus SMA gitu. Karena selang usia kami nggak terlalu jauh-jauh banget gitu. Ya, cari nyambung-menyambung gitu. Maraton ya. Oh ya, selisihnya setahun gitu. 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Ya, alhamdulillah. Di antaranya karena faktor didukung oleh kondisi. Kalau tidak berjuang, ya tidak akan mendapatkan apa yang diantaranya kita kalau kepingin menghasilkan ya berjuang. Sunatullahnya kan seperti itu. Tidak boleh. Tawakal boleh, tapi tawakal itu ketika setelah ikhtiar dan di dalam waktu ikhtiar. Itu tawakal. Naruhnya posisinya harus pas. Betul. Jangan di awal-awal sudah tawakal. Nggak mau ikhtiar. Dengerin, jangan ketawa, Dot. Ini kamu yang harus dengerin. Tawakal duluan. Kalau ditanya gimana? Oh, udah tawakal. Atau susahnya kapan? Nah, yang penting tawakal. Gimana mau dapet? Kan doa. Tidak, kan Allah nggak akan merubah nasibmu kalau kamu sendiri tidak berusaha merubahnya. Bener kan? Dirubah. Udah, paham. Nanti tidur masjid. Udah. Biar bisa belajar langsung di sana kamu prakteknya. Nah, terinspirasinya awal gini kembali lagi ke ketika punya pemikiran manajemen Masjid Pemuda itu dulu terinspirasinya dari mana? Kok tiba-tiba punya pikiran bahwa masjid gini-gini? Alhamdulillah, saya termasuk orang yang sering diusir dari masjid ketika numpang tidur. Terinspirasinya dari diusir kayak yang teman dari Madura tadi ya? Punya dendam positif. Wah, artinya ya hal tidak mudah, hal sulit, tapi menimbulkan dendam yang bukan ke arah negatif. Tapi bagaimana caranya supaya orang tidak mengalami seperti yang saya rasakan, kan gitu kan intinya. Dulu pernah, kan waktu itu diantaranya pernah suatu ketika safar ke salah satu kabupaten di Jawa Timur. Safar, diundang sebagai pemateri gratisan. Ya, pemateri gratisan soal tentang kepenulisan, dunia kepenulisan, bagaimana cara menulis yang baik dan lain-lain. Jadi sempat diundang jadi pemateri, tapi pematerinya kan yang namanya kan komunitas ya. Jadi pemateri gratisan ya datang kita ke suatu tempat, ikhtiarnya ketika datang jangan sampai ngerepotin yang undang. Jadi request tolong nggak perlu nyiapin tempat singgah, nggak usah nyiapin, biar kami urus sendiri. Apalagi belum nikah kan waktu itu. Saya ngajak teman 1 orang, jadi berdua safar ke daerah itu. Ngisi materinya kan jam 8. Kami berangkatnya malam dari Surabaya ke kurang lebih butuh waktu sekitar 6-8 jam untuk nyampe lokasi itu. Kami datangnya malam.
Sampai di kota itu, di kabupaten itu, kami mencari masjid. Rencananya, planningnya udah oke lah. Oh, nanti sampai sana cari masjid, tidur. Tidur, istirahat dulu. Ternyata sampai situ nyari masjid alun-alun dikunci. Masjid kampung begitu mau masuk sungkan karena khawatirnya dikunci kayak yang tadi. Karena mendapat apalagi daerah baru kan, belum tahu ini masjidnya di daerah mana aja. Ya pilihannya ya masjid alun-alun. Paling gampang dideteksi biasanya sekitar alun-alun pasti ada masjid. Betul. Masjid jami biasanya Jami, gitu kan. Ternyata dikunci kan. Mau ke masjid kampung kayaknya kejauhan. Akhirnya keliling-keliling mau tidur di jembatan, khawatir nanti ganggu orang lewat. Mau tidur di ATM, depan ATM kan biasanya ada parkiran kosong kan. Mau tidur di situ. Tapi ada security-nya, khawatir nanti diusir. Iya. Akhirnya tidurnya di ada bekas toko kelontong. Duh, toko kelontong. Toko kelontong. Jangan jenengan yang punya. Terus. Jadi ada bangunan toko melijo lah kita menyebutnya, toko melijo yang dimana ketika malam kan kayak kelihatannya tutup. Terus ada bambu, kayu yang biasanya mungkin ditaruh tempat untuk jualan sayurnya mungkin ya. Untuk majang dagangan. Betul. Di pinggir jalan. Saya berbaring di situ bersama teman, tapi ternyata kaki itu nekuk. Ya, jadi hanya yang bisa buat berbaring itu kepala sampai dengkul. Oh, panjangnya kurang lah, Ya. nggak cukup buat seluruh Ya. badan. Alhamdulillah didatangi orang, ditegur sama orang. Loh, Mas, jangan tidur di sini, Mas. Saya kira mau marah kan. Jangan-jangan yang punya warung ini. Terus ya? Jangan tidur di sini, Mas. Tidur di tempat saya saja. Masya Allah. Orang nawarin gitu. Itu jauh rumahnya maksudnya di tempatnya dia itu di rumahnya orang itu atau di mana? Nah, tidur di tempat saya. Setelah kami diajak, ternyata di tempat beliau punya buka tambal ban. Jadi beliau punya jasa tambal ban. Kami dipersilakan tidur di sebelah mesin tambal bannya. Oh, itu masih lebih baik daripada nggak yang tempat tadi. untuk selonjoran. Buat istirahatnya akhirnya tidur di situ. Akhirnya tidur di situ sampai pagi, Wow. sampai menjelang waktu subuh gitu. Terus sampean bangun nggak lihat terus ditambal-tambal kan enggak? Paginya tuh jam 8 ngisi itu tadi. Ya. Lah mereka yang undang tahu nggak kalau sampean kondisinya tidur itu? Nggak tahu. Nggak cerita sampai Nggak cerita. Jangan sampai merepotkan tuan rumah. Karena kami juga tahu tuan rumah itu juga biayanya terbatas mengundang kami. Tapi akhirnya mereka tahu. Alhamdulillah. Kayaknya setelah nonton video ini mungkin orangnya baru tahu nanti. Oh, ini baru cerita di sini. Iya, nggak pernah cerita langsung. Ke orangnya belum, tapi kalau cerita ke teman-teman sebagian pernah. Teman-teman marbot. Ya. Ini mudah-mudahan bagi teman-teman yang waktu itu tahun berapa itu kira-kira? Sekitar tahun 2014 mungkin. Oh, sekitar tahun segitu. Ya mungkin yang mengundang Mas Ibra ini jadi pemateri lah narasumber di sana mungkin ingat kejadian waktu itu yang sebenarnya terjadi lah yang diceritakan di sini. Dan itu memang tidak sengaja tidak diceritakan kepada Anda karena memang niatnya datang itu untuk membantu bukan untuk merepotkan. Jadi kalau memang Anda yakin tahu, oh ini berarti dulu mau kita siapin tempat nggak mau ternyata malah tidur. Takutnya nangis. Nggak usah, itu ikhlas dilakukan Mas Ibra dan temannya untuk ini. Jadi ya disyukurilah, alhamdulillah. Semuanya sekarang bisa berjalan dengan seperti yang diharapkan lah. Tidaknya. Mudah-mudahan juga yang dulu dibantu materi itu bermanfaat juga ilmunya. Amin ya Ya Rabbal kan? Alamin. Sekarang bisa memberikan tempat tidur bagi orang-orang lain. Di samping tambal ban tadi. Dari keresahan itulah merasa bagaimana mungkin tukang tambal ban lebih ramah daripada marbot masjid, daripada takmir masjid. Nah, itu menginspirasi seperti itu juga ya. Jangan sampai kalah dengan tukang tambal ban. Tukang tambal ban belum tentu paham agama kan. Marbot masjidnya boleh jadi setiap hari Sudah sholat, pasti. tapi itu tidak harusnya. ada praktek amal sosialnya kan. Dari. Nah, itu artinya bahwa ya namanya agama itu bagaimana kita hidup itu harusnya digunakan juga gitu kan. Jadi akhirnya terinspirasi menjadikan tukang tambal ban sebagai marbot. Oh, bukan. Loh, kalau makanya kesimpulan kan bisa macam-macam.
Kalau dari Mas Ibra dengan pengalaman yang seperti itu, yang ada dalam pikiran Mas Ibra adalah jangan sampai ya marbot orang atau takmir pengurus masjid yang paham dengan agama itu sudah pasti, tapi perlakuan terhadap orang lain malah kalah dengan ya itu tadi, kita tidak merendahkan tapi profesi tambal ban yang ya secara korelasi langsung nggak ada tanggung jawab untuk tahu tentang agama kan gitu kan. Itu jangan sampai terjadi terbalik seperti itu. Makanya kalau beliau kan pikirannya gitu, akhirnya supaya masjid ini bisa dikelola oleh orang-orang yang tepat, bisa bermanfaat sebesar-besarnya. Kalau saya kan, wah kalau seperti itu, wah, berarti marbot masjid harus tukang tambal ban. Bisa jadi gitu. Boleh kesimpulan gitu juga. Jadi mungkin kalau ide saya seperti itu, di setiap masjid pasti ada tambal ban. Akhirnya motor yang parkir bukan ditarik biaya, bebas parkir, tapi cuma rela bannya ditambal. Supaya ada kegiatan aja tambal ban. Luar biasa itu. Tapi itu ngomong-ngomong, itu kan waktu itu berangkatnya dari Surabaya sampai ke tempat memateri itu. Iya, daerah Tapal Kuda. Oh, tapal kuda nih, 6-8 jam. Naik apa waktu itu? Naik kereta, alhamdulillah. Oh, kereta. Terus sampai sana malam nyari tempat itu. Iya. Karena memang kalau di daerah-daerah itu saya pernah pengalaman itu jam 7-8 malam itu daerah udah sepi. Makanya kayak itu tadi, karena saya tahu betul tuh masjid-masjid itu dikunci. Masih jam segitu barang kita mikirnya kalau yang terbiasa hidup di kota itu jam segitu kan masih rame. Betul. Jam 8 kadang jam 10 malam, 11 malam aja masih geliat orang berkegiatan masih banyak. Tapi begitu di daerah sudah lepas jam 7 loh. Sepi. Nyari temen nggak ada yang kenal. Orang memang saya bukan orang situ kan. Tapi kalau rame kan enak. Tapi alhamdulillah. Kapan-kapan saya boleh tidur di masjid pemuda berarti. Sangat boleh. Kan enak. Habis silaturahmi ngobrol sampai ketiduran kan enak, nggak berasa gitu. Nanti kabar-kabar kami sediain ini tim untuk mijet. Wih, Khusus Cak Lontong. sistem. Dipijet oleh tim marbot. Wah, Siapa tahu nanti setelah itu Cak Lontong jadi marbot juga. itu yang keren itu kan. Enggak ada tambal ban yang ini. Ini beda lagi ceritanya. Ini yang tempat majang sayur tadi. Aduh, inilah makanya pengalaman itu selalu memberikan hal yang luar biasa bagi orang yang mengalami. Tetapi outputnya itu balik lagi tergantung bagaimana kita menyikapi sebuah pengalaman itu. Mau pengalaman buruk, pengalaman yang baik, pengalaman luar biasa, pengalaman biasa, pasti semua itu ada hikmahnya kalau kita maknai. Bener kan Mas ya? Betul, betul. Aduh, saya itu kalau gini nih jadi Sedih. Hah? Sedih. lapar belum makan. Dari tadi suruh syuting terus. Enggak diberi break makan saya. Bener-bener. Saya tuh dieksploitasi di sini. Terus saya tak ke Masjid Pemuda Indonesia aja nih ya. Teman-teman ini disediain makan, tempat tidur. Ini saya tidur nggak boleh. Makan nggak disediain. Tukang pijit mau disiapin ini. Aduh ya Allah. Bener-bener saya kayak ikut company ya. Itu VOC. Oh ya kursinya aja VOC. Oh, iya. Ini company bener kamu. VOC tahu nggak singkatan apa? Nggak tahu. Aduh ya Allah, VOC nggak tahu. Nanti kalau aku tahu tak kasih tahu. Maafin teman-teman ya Mas Ibra ya. Siap. Nah, ini luar biasa ilmunya Mas Ibra. Mas Ibra kelahiran 90, 20 tahun lebih muda dari saya, tapi pemikirannya jauh lebih hebat daripada saya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi pada siapapun, terutama bagi teman-teman, orang-orang yang selama ini diberi amanah, diberi kepercayaan untuk mengelola masjid. Kelola masjid sebaik mungkin, seefektif, seefisien mungkin, supaya bisa memberikan manfaat lebih banyak, khususnya untuk jamaah masjid, umumnya untuk masyarakat sekitar dan siapapun yang
ingin merasakan manfaat masjid. Makasih Mas Ibra. Mudah-mudahan tidak kapok diundang ke sini ya. Insya Allah. Nanti kita undang teman-teman dari Masjid Pemuda Indonesia yang lain untuk sharing di sini karena tadi ada 4 divisi itu kan bisa cerita masing-masing itu pengalamannya pasti banyak sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah datang di Toko Kelontong. Mudah-mudahan ini bisa memberikan hal yang bermakna dan ada hikmah buat Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Mas Ibra.